Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, yang saya muliakan Pak Dr. Irfani, dosen Etika Bisnis Islam, yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana program studi Magister Ekonomi Syariah. Alhamdulillah kita bertemu di forum ini sebagaimana yang telah ditetapkan. Kita akan mempresentasikan makalah etika bisnis Islam yang berjudul Penerapan Etika Bisnis Islami di Era Teknologi dan Informasi. Baiklah, saya akan mulai dengan latar belakang masalah. Teknologi dan informasi di era sekarang ini memberikan banyak dampak signifikan baik pada praktek komunikasi, praktek bisnis, terutama penggunaan platform digital untuk berkomunikasi dan bertransaksi. Kemajuan teknologi yang pesat ini juga mempengaruhi bagaimana penerapan etika bisnis dalam perspektif bisnis Islam. Fenomena ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dalam bisnis Islam dilakukan sesuai dengan nilai-nilai agama dan tidak melanggar prinsip Islam, sehingga bisnis Islam di era teknologi dan informasi harus tetap menjaga integritas dan kejujuran dalam bertransaksi. Prinsip-prinsip Islam yang terintegrasi dalam bisnis modern adalah kunci untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang dan berdampak positif bagi masyarakat dan menciptakan kesejahteraan atau manfaat secara lebih luas. Rumusan masalah pada makalah saya ini adalah: pertama, bagaimana etika bisnis Islam diterapkan dalam transaksi digital. Kemudian, bagaimana internalisasi akhlak Islam dalam berbisnis yang beretika Islam. Dan yang ketiga, apakah tantangan dan peluang perkembangan ekonomi syariah dalam menerapkan etika bisnis Islam. Kemudian tujuan penulisan makalah mengetahui penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi secara digital. Yang kedua, mengetahui internalisasi akhlak Islam dalam berbisnis yang beretika Islam. Yang ketiga, mengetahui tantangan dan peluang perkembangan ekonomi syariah dalam menerapkan etika bisnis Islam. Metodologi penulisan dalam makalah ini adalah penelitian deskriptif melalui kajian literatur dengan metode mengumpulkan jurnal, artikel, dan buku-buku yang berkaitan dengan variabel etika. Baik, dalam bab kedua kita akan membahas tentang kajian teori-teori yang terkait
penerapan etika bisnis Islam di era teknologi dan informasi. Ada beberapa variabel yang akan saya bahas pada presentasi ini. Yang pertama adalah saya mulai dengan definisi etika, yaitu etika adalah kata dalam bahasa Yunani yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Inilah etimologi etika dari asal usul katanya. Kemudian secara terminologi, etika merupakan studi tentang moralitas yang memeriksa perilaku manusia sebagai bagian dari kehidupan, memberikan wawasan tentang norma, dan mendorong orang untuk menangani situasi yang kompleks. Etika dalam kajian mendalam tentang nilai-nilai moral yang mengatur perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hubungan pribadi, interaksi sosial, maupun lingkungan profesional. Variabel kedua adalah variabel bisnis. Bisnis secara etimologi adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris yang bermakna urusan atau usaha, dan bisnis dapat diartikan juga bermakna sibuk. Kemudian terminologi bisnis adalah aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan untuk memproduksi, membeli atau menjual, serta menukar barang atau jasa dengan maksud untuk memperoleh keuntungan finansial. Kemudian variabel yang ketiga adalah syariah. Syariah berasal dari kata kerja syara'a yashra'u, yang mana berarti at-thariqu ilal ma', yaitu jalan menuju air, atau berarti muridul ma'i minan nahar, yang berarti tempat lalu air sungai. Kata syariat digunakan oleh orang-orang Arab dalam arti at-thariqul mustaqim, yang bermakna jalan yang lurus. Sedangkan syariah dalam tinjauan terminologi, yaitu saya menggunakan pendapat mana Al-Qattan, yang mana syariat didefinisikan sebagai ma syara'ahullah li ibadihi minal qaid wal ibadat wal akhlaq wal muamalat wan nudubil hayat fi syu'bihal mukhtalifati ditahqiq sa'adatuhum fid dunya wal akhirah. Yang artinya apa saja yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya berupa akidah, ibadah, akhlak, muamalat, dan sistem kehidupan dengan berbagai macam cabang-cabangnya dalam rangka mewujudkan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Ini variabel yang definisi yang akan kita kaji sebagai variabel utama dalam makalah ini adalah etika bisnis Islam yang didefinisikan sebagai seperangkat
nilai-nilai moral dalam prinsip-prinsip yang mengatur perilaku dan praktek bisnis sesuai dengan ajaran Islam. Etika bisnis syariah tidak hanya menekankan aspek keuntungan materi, tetapi juga memperhatikan aspek spiritual, sosial, dan lingkungan. Standar untuk menilai sejauh mana praktik perdagangan atau bisnis sesuai dengan nilai-nilai universal dalam Islam. Untuk ruang lingkup etika bisnis Islam, sebelum kita masuk kepada pembahasan prinsip dan nilai, baiknya kita kaji apa itu prinsip dan apa itu nilai. Prinsip didefinisikan sebagai kebenaran mendasar atau hukum yang mengatur perilaku dan keputusan. Sedangkan nilai itu adalah keyakinan atau preferensi pribadi yang memandu pilihan dan perilaku. Urgensinya, prinsip itu memberikan landasan yang kuat untuk pengambilan keputusan dan arahan yang bersifat etis. Sedangkan nilai membantu mendefinisikan identitas individu dan membimbing menuju tujuan dan aspirasi. Contoh, kejujuran, integritas, keadilan, dan tanggung jawab itu adalah contoh dari prinsip. Sedangkan nilai, loyalitas, rasa hormat, kasih sayang, dan sebagainya. Saya kasih contoh lagi, misalnya prinsip ya, kebersihan. Sedangkan kebersihan, dalam hal kebersihan, prinsip saya misalnya, saya berprinsip tidak akan membuang sampah sembarangan. Itu prinsip. Akan tetapi sedangkan nilai dapat dikatakan bahwa an-nazafatu minal iman, kebersihan adalah iman. Itulah nilai berbeda dengan prinsip. Baik, ruang lingkup yang akan kita bahas adalah prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Yang pertama, prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam etika bisnis Islam, yang pertama adalah kaidah hukum asal muamalah. Al-aslu fil muamalati al-ibahah. Kaidah hukum asal muamalah adalah ibah, yaitu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Kemudian prinsip-prinsip yang perlu kita perhatikan adalah kaidah jalbul masalih wa darul mafasid, yang artinya mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat. Yang ketiga adalah prinsip tawazun, yaitu memelihara nilai keseimbangan dalam aktivitas ekonomi. Kemudian prinsip keadilan dan menghindari kezaliman. Jadi memelihara nilai keadilan dan menghindari dari unsur-unsur kezaliman. Sedangkan nilai-nilai etika bisnis Islam, yaitu pertama, keadilan berupa keputusan bisnis, termasuk menetapkan harga, memberikan gaji karyawan, didasarkan pada nilai-nilai moral dan rasa hormat, dan menghindari diskriminasi dan memperlakukan semua orang secara setara. Kemudian nilai etika bisnis Islam selanjutnya adalah kejujuran. Kejujuran yang mendasari integritas dan transparansi dalam semua aspek bisnis Islam berarti memenuhi janji, menghormati kontrak, menjaga kepercayaan orang lain yang mencakup
menyampaikan konsekuensi dari keputusan atau tindakan bisnis. Yang keempat, amanah dalam bisnis Islam mengacu pada keharusan untuk mempertahankan kepercayaan dan integritas dalam setiap aspek bisnis, termasuk mengelola sumber daya perusahaan dan menghormati hak-hak karyawan, memastikan bahwa transaksi bisnis dilakukan dengan jujur dan sesuai dengan prinsip Islam. Nilai yang selanjutnya adalah tanggung jawab sosial, yang mana bisnis Islam adalah bagian dari tanggung jawab sosial yang mengharuskan seorang itu memperhatikan lingkungan dan masyarakat dan menghasilkan keuntungan. Konsep dasar etika bisnis Islam yaitu yang pertama adalah kehalalan, kemudian keadilan dan kesetaraan, transparansi dan keterbukaan, kepatuhan terhadap kontrak dan komitmen, serta tanggung jawab. Perbandingan etika bisnis Islam dengan etika bisnis konvensional yaitu adalah dalam bisnis konvensional, asumsi dasar yang digunakan serta latar belakang filosofis yang membedakannya adalah dalam ekonomi konvensional asumsi orang berusaha dengan modal yang seminimal mungkin mendapatkan keuntungan yang sebesar mungkin. Berbeda dalam perspektif ekonomi Islam, asasnya adalah Al-Quran dan Hadis yang berdiri atas tauhid, khilafah, ma'ad, dan rububiyah. Pentingnya etika Islam dan relevansinya dalam bisnis. Etika bisnis syariah adalah seperangkat prinsip universal dalam Islam yang mengarahkan praktik bisnis yang etis. Prinsip bisnis syariah selain mendorong pertumbuhan bisnis Islam juga mendorong kemajuan sosial dan lingkungan, serta mendorong kesuksesan dan reputasi dalam masyarakat. Selanjutnya kita akan mengkaji terkait pembahasan dari materi penerapan etika bisnis Islam di era teknologi dan informasi. Pada sesi pembahasan ini ada 3 yang akan saya presentasikan. Yang pertama adalah tantangan penerapan etika bisnis Islam, yang kedua penerapan etika bisnis Islam di era teknologi dan informasi, serta yang ketiga adalah peluang bisnis dengan penerapan etika bisnis syariah. Yang pertama adalah tantangan penerapan etika bisnis Islam atau etika bisnis syariah. Meskipun teknologi dimaksudkan untuk membuat hidup lebih baik bagi orang-orang, seringkali teknologi menciptakan masalah baru. Ekonomi digital memiliki banyak aspek, tetapi juga menghadapi hambatan yang sulit, seperti keamanan data pribadi yang merupakan perhatian penting dalam e-commerce, di mana data konsumen digunakan oleh pihak yang secara tidak adil, dan praktek-praktek yang tidak adil seperti monopoli dan manipulasi harga dianggap merajalela dalam Islam. Dari perspektif Islam, pasar digital memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam aspek etika bisnis, yang mana sifat transaksi yang anonim dan minimnya
interaksi langsung antara penjual dan pembeli seringkali membuka peluang terjadinya kecurangan. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya kejujuran atau sidik, kepercayaan atau amanah, keadilan atau adil dalam setiap aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital, diperlukan kesadaran dan regulasi yang kuat agar transaksi tetap berjalan dengan etika yang baik sesuai prinsip Islam. Yang kedua, bagaimana penerapan etika bisnis Islam di era teknologi dan informasi. Islam memiliki prinsip yang kuat dalam mengatur aktivitas bisnis, termasuk dalam ekosistem pasar digital. Nilai-nilai seperti takwa, yakni kesadaran akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nilai-nilai amanah, kejujuran dan tanggung jawab, nilai-nilai sidik, kejujuran dalam bertransaksi menjadi dasar dalam membangun hubungan yang saling percaya antara penjual dan pembeli. Selain itu, ekonomi digital juga mengubah lanskap industri global dengan dua cara utama. Yang pertama adalah munculnya platform teknologi yang mengubah cara interaksi antara pembeli dan penjual. Yang kedua, terciptanya dinamika kompetisi baru antar perusahaan dan antar industri. Perkembangan teknologi digital ini telah melahirkan banyak jenis pekerjaan seperti pengembangan web developer, pembuat konten atau konten kreator, penulis konten, content writer, copywriter, spesial media sosial, hingga manajer pemasaran digital. Dalam konteks pasar digital, digital ekonomi meningkatkan efisiensi dan transparansi seperti digitalisasi, yang mana melalui analisis data real time telah mempercepat proses pengambilan keputusan dalam perbankan syariah, yang memungkinkan bank untuk memberikan layanan lebih responsif kepada pelanggan. Yang kedua, adanya peningkatan inklusi keuangan melalui sistem pembayaran digital berbasis syariah, khususnya di kalangan usaha mikro, usaha kecil dan menengah atau UMKM berbasis syariah. Yang ketiga, teknologi big data dan AI membantu ekonomi syariah mendeteksi risiko keuangan sejak dini dan mengoptimalkan strategi pemasaran syariah. Yang keempat, mempercepat operasi perbankan syariah dengan otomatisasi proses transaksi seperti chatbot untuk layanan pelanggan, penggunaan AI untuk mengevaluasi risiko kredit, dan penggabungan sistem pembayaran digital berbasis syariah yang mempercepat proses tanpa mengurangi kepatuhan terhadap prinsip syariah. Yang kelima, semakin jelas bagaimana zakat dan wakaf didistribusikan melalui platform online. Dan yang keenam, di antara masalah yang masih dihadapi adalah tingkat literasi digital yang rendah, kurangnya peraturan yang mendukung teknologi finansial syariah, kurangnya infrastruktur digital di berbagai daerah, dan sikap
sikap skeptis masyarakat terhadap teknologi finansial berbasis syariah. Digitalisasi telah membuat sistem keuangan Islam lebih transparan dan efisien. Platform seperti dompet digital, kode QR, dan crowdfunding memungkinkan investasi yang lebih baik, struktur keuangan yang lebih baik, dan transaksi dengan audit yang transparan. Informasi investor yang lebih baik dan pelaporan keuangan yang peluang bisnis dengan penerapan etika bisnis Islam atau etika bisnis syariah. Ekonomi digital menghadirkan berbagai peluang baru dalam perdagangan dan pembangunan, terutama bagi bisnis kecil dan pengusaha di negara berkembang yang kini lebih mudah mengakses pasar digital. Selain itu, ekonomi digital juga mengubah lanskap industri global dengan dua cara utama. Yang pertama adalah munculnya platform teknologi yang mengubah cara interaksi antara pembeli dan penjual. Yang kedua, terciptanya dinamika kompetisi baru antar perusahaan dan antar industri. Perkembangan teknologi digital ini telah melahirkan banyak jenis pekerjaan seperti pengembang web atau web developer, pembuat konten kreator, penulis konten writer, copywriter, spesial media sosial, hingga manajer pemasaran digital. Baik, penutup pada makalah ini, saya membuat kesimpulan bahwasanya etika bisnis syariah merupakan seperangkat aturan Islam yang bersumber dari sumber hukum Islam yang berfungsi memastikan aktivitas bisnis Islam sudah sesuai dengan akhlak, prinsip, dan nilai-nilai Islam. Penerapan etika bisnis Islam sangat perlu diterapkan dalam praktek digitalisasi ekonomi. Penawaran produk keuangan ekonomi syariah berbasis digital memberikan kemudahan baik yang menggunakan maupun penyedianya dalam bisnis yang saling menguntungkan. Produk dompet digital, QRIS, mobile banking, e-commerce, transaksi melalui pasar digital sangat berkembang dan efektif. Transaksi ekonomi dengan sistem digital dibolehkan dalam Islam selama tidak melanggar prinsip etika bisnis Islam. Risiko operasional dalam transaksi digital tetap dimungkinkan terjadi, seperti pencurian data, dan tetapi pengguna layanan dapat melindungi data dengan lebih menjaga privasi data. Dalam hal ini, penguatan regulasi perlu untuk pengembangan aktivitas bisnis dan ekonomi lewat digital. Rekomendasi atau saran, yang pertama, para pengguna produk keuangan dapat menggunakan layanan transaksi yang tersedia secara digital untuk mempermudah proses transaksi dengan menerapkan etika bisnis syariah atau etika bisnis Islam. Yang kedua, rekomendasi bagi peneliti selanjutnya agar meneliti regulasi yang perlu diterbitkan dalam pengguna layanan digital keuangan Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi makalah yang berjudul penerapan etika bisnis Islam di era teknologi dan informasi. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi
taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi